Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari ke-26 Ramadan dan malam ini insya Allah adalah malam ke-27 Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk senantiasa bisa menikmati, senantiasa untuk mencicipi sajian-sajian yang telah Allah sampaikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Dan kita berharap ini adalah Ramadan yang menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Apapun yang kita kerjakan, Allah akan balas dengan lipatan-lipatan kebaikan. Dan mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang kelak akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab perkataan beliaulah, sebab perbuatan beliaulah kita semua menjadi mengerti apa itu makna kebaikan, apa itu makna kebenaran. Karena setiap yang keluar daripada lisan beliau tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah pasti kebenaran. Dan apapun yang kita coba untuk perbuat sesuai dengan beliau pastilah akan berbuah kebaikan. Dan teman-teman sekalian, sampai ke hari 26 ini masih ada juga banyak hal yang mengganggu. Khususnya pemberitaan yang akhir-akhir ini, yaitu adalah pemberitaan tentang KPK. Untuk supaya lebih jelas, saya coba untuk membacakan pada teman-teman sekalian. Ini ada beberapa berita ya tentang KPK. Pertama ini beritanya, pegawai KPK ditanya, bersedia lepas jilbab? Jika tidak dianggap egois. Itu judul beritanya. Saya bacain beberapa poinnya aja ya. Jadi salah satu sumber di KPK yang merupakan pegawai perempuan ditanya perihal jilbab. Bila pegawai perempuan itu enggan melepas jilbab dianggap mementingkan diri sendiri. Nah ini quotes-nya adalah, aku ditanya bersedia enggak lepas jilbab. Pas jawab enggak bersedia, dibilang lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara. Ucap pegawai KPK itu pada Jumat 7 Mei 2021. Ada lagi yang lebih aneh nih, Nah, ini ada lagi judulnya gini. Apa pentingnya pegawai perempuan KPK ditanya, bersedia jadi istri kedua? Ini saya quotes ya. Ini saya quotes. Ada yang ditanya kenapa belum nikah? Masih ada hasrat apa enggak? Ditanya mau jadi istri kedua saya enggak? Ucap pegawai KPK itu kepada kantor beritanya pada Jumat 7 Mei 2021. Jadi dalam cuitannya itu ada yang nyuit ya di Twitter ya. Ada 4 pertanyaan yang diajukan ke pegawai KPK. Kenapa belum menikah? Apakah masih punya hasrat? Bersedia nggak jadi istri kedua? Kalau pacaran ngapain aja? Ya Allah ya Rabb. Jadi ini penting ya. Nah jadi bukan sebelumnya ini yang penting ya. Jadi ketika dikonfirmasi kepada KPK di konferensi pers, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan tes itu disusun dengan kerjasama dari pihak lain. Firly menyebutkan para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN itu tidak akan dipecat. Tapi keputusan lanjutannya akan diserahkan kepada Kemenpan RB. Jadi sebagai informasi teman-teman sekalian, di situ ada 75 orang yang tidak lulus. Salah satunya adalah orang KPK yang sangat terkenal, well known ya. Jadi Novel Baswedan yang salah satu matanya itu hilang karena kriminalisasi yang sampai hari ini belum jelas. Masih ingat ya yang kisah ketika ada salah satu komika Indonesia bilang emangnya dia jalan sampai handstand gitu ya, lalu kemudian ketika disiram pakai air keras itu ke bawah kok kenanya ke atas ya. Itu belum jelas lah siapa pelaku yang sebenarnya atau siapa yang memerintahkan agar pelaku itu menyerang Novel Baswedan dengan air keras. Itu salah satu yang nggak lulus 75. Dan ada komentar daripada mantan KPK Pak Bushro Muqaddas, tadi saya baca juga, itu katanya bahwasannya 75 orang ini adalah tulang punggungnya KPK yang selama ini bekerja keras dalam beberapa kasus-kasus yang berpengaruh. Jadi itu adalah yang sebelumnya ya. Nah, jadi Firly tadi mengatakan, ketua KPK tadi mengatakan bahwa
instansi yang terlibat dalam tes wawasan kebangsaan kepada KPK itu adalah sebagai berikut. Pertama, Badan Intelijen Negara. Yang kedua adalah Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Jadi ada beberapa yang terlibat di situ. Nah, ada lagi yang kemudian merilis daftar pertanyaan janggal tes ASN KPK dari HRS sampai hal goib. Contoh ini ya. Ini nggak tahu nih, saya juga nggak tahu, ini ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 dan bagian 2 esai. Ini ada beberapa pernyataan. Mungkin pernyataan ini dinilai ya, jawabannya oleh yang dites itu benar atau salah, atau bagaimana pendapat dia tentang pernyataan ini. Contoh misalnya, 1, saya memiliki masa depan yang suram. 2, saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu. 3, semua orang Cina sama aja. Yang keempat, semua orang Jepang kejam. 5, UU ITE mengancam kebebasan berpendapat. 6, agama adalah hasil pemikiran manusia. 7, alam semesta adalah ciptaan Tuhan. 8, Nurdin M. Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad. 9, budaya barat merusak moral orang Indonesia. 10, kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih. Ini mungkin Amerika ya. 11, saya mempercayai hal yang goib dan mengamalkan ajarannya tanpa bertanya-tanya lagi. Kita nggak tahu nih hal goib ini maksudnya apa. 12, saya akan pindah negara jika kondisi negara kritis. 13, penista agama harus dihukum mati. Ada kaitan dengan penista agama nih. 14, saya ingin pindah negara untuk kesejahteraan. 15, jika saya boleh memilih, saya ingin lahir di negara lain. 16, saya bangga menjadi warga negara Indonesia. 17, demokrasi dan agama harus dipisahkan. 18, hak kaum homoseks harus dipenuhi. 19, kaum homoseks harus diberikan hukuman badan. 20, perlakuan kepada narapidana kurang keras, harus ditambahkan hukuman badan. Sedangkan bagian 2, bagian esai itu ada OPM, DITII, PKI, HTI, FPI, Saudara Rizik Syihab, 7 narkoba, 8 kebijakan pemerintah, 9 LGBT. Baik teman-teman sekalian, saya coba sedikit ingin bahas ya. Ada terlalu banyak hal yang pengen saya sikapi sebenarnya, tapi terlalu sedikit waktu dan mungkin tidak terlalu manfaat kalau saya bahas semua. Tapi ada satu atau beberapa hal yang pengen saya highlight, saya ingin garis bawahi. Dan yang paling pertama adalah Islamofobia. Yang paling pertama adalah Islamofobia. Saya pengen jelasin dulu teman-teman sekalian, kalau ada di antara orang-orang yang berpendapat bahwa pemerintah itu anti-Islam, saya pengen ngasih tahu pendapat saya. Pendapat saya enggak. Pendapat saya, kita nggak bisa mengatakan bahwa pemerintah itu anti-Islam. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan pemerintah itu anti-Islam, ini akan bisa dibantah dengan sangat mudah. Dan ini akan menjadi ambigu. Kenapa? Nanti pasti ada yang mengatakan, gimana bisa pemerintah itu anti-Islam? Wong wakil presidennya aja kiai. Bagaimana pemerintah itu bisa anti-Islam? Orang agamanya juga Islam, mereka sholat, mereka puasa sama-sama ketika kita bulan Ramadan, mereka juga berhaji, mereka tidak pernah melarang aktivitas-aktivitas yang bersifat ibadah mahdoh, masih ada kementerian agama, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa memang pemerintah itu anti-Islam. Saya juga nggak sepakat. Tapi yang saya lihat adalah pemerintah ini menunjukkan sesuatu yang disebut dengan anti kebenaran. Atau lebih tepatnya lagi adalah mereka sangat punya fobi ketika mereka itu tidak lagi memiliki kekuasaan. Atau mereka sangat takut ketika mereka harus jauh dan diganti daripada kekuasaan itu. Jadi contoh misalnya kayak gini ya. Mengatakan bahwa pemerintah Indonesia itu anti agama, itu kayak menuduh bahwa Fir'aun itu anti Bani Israel. Kenapa? Ya karena pada faktanya Fir'aun itu tidak pernah punya masalah terhadap Bani Israel sebelum ada prediksi kepada Fir'aun bahwasanya akan ada raja yang akan menggantikan dia dari kalangan orang-orang Bani Israel. Maka begitu ada prediksi itu, dia langsung merasa khawatir dan dia memerintahkan untuk buat satu program. Apa programnya? Menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak yang perempuan untuk mengeliminir setiap ancaman-ancaman atau kemungkinan-kemungkinan bahwa dia itu bisa digantikan. Kan gitu ya, bahwa ini adalah fakta yang terjadi. Jadi lebih tepatnya kita katakan Fir'aun itu anti terhadap kebenaran. Kebetulan kebenaran pada saat itu dipegang oleh Bani Israel.
bahwasanya nabi-nabi di kalangan Bani Israel dari kalangan mereka, dan akhirnya kebenaran yang datang daripada Allah itu ya dipegang oleh Bani Israel pada saat itu. Maka Firaun seolah-olah takut pada Bani Israel atau bermasalah pada Bani Israel. Nah, begitu juga pada hal-hal yang sekarang kita lihat. Apakah dikatakan bahwa anti-Islam? Kayaknya enggak deh. Tapi antinya terhadap kebenaran. Antinya terhadap orang-orang yang berbeda dengan dia. Antinya terhadap orang-orang yang mengkritik pemerintahan. Antinya terhadap orang-orang yang punya pandangan yang tidak sama terhadap bagaimana pemerintahan ini harus berjalan. Itu yang lebih tepat. Hanya saja, kebetulan ketika Islam pada saat ini yang lebih banyak mengkritik, kebetulan dari kalangan orang-orang muslim yang selama ini menawarkan solusi-solusi yang islami, cara lebih baik untuk mengurus negeri, cara lebih baik untuk bisa diimplementasikan pada kehidupan sosial masyarakat, dari orang-orang muslim, dari para asatidz yang kritis terhadap hal-hal itu, maka seolah-olah pemerintah tuh jadi anti terhadap Islam. Karena sekarang suara dalam tanda kutip kebenaran ini, suara perubahan ini, suara kritik ini, sesuara yang berbeda dalam menyikapi sesuatu ini datangnya daripada kebanyakan orang-orang muslim. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang sejatinya Islam ini adalah sebuah agama yang memang mengurus secara komprehensif. Dia mengurus daripada ritual, ibadah, sampai dengan bagaimana harusnya seorang pemimpin itu punya sikap. Seorang pemimpin itu punya kualitas. Bagaimana harusnya seorang pemimpin itu melakukan sesuatu. Jadi ini adalah Islam. Nah, sehingga wajar saja ketika melihat satu hal yang tidak beres, dalam tanda kutip kezoliman, seorang muslim harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang yang memang belajar agama, tahu tentang dalil-dalil agama, dia akan menyampaikan, harusnya begini nih di dalam agama, harusnya nggak begini ceritanya, harusnya seperti ini. Makanya kalau kita lihat dulu ketika Nusantara masih dijajah oleh Belanda, yang stand up terhadap penjajahan itu adalah orang-orang muslim. Karena orang-orang muslim sangat anti terhadap ketidakadilan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Maka seolah-olah ketika orang-orang muslim dan para ulama misalnya, atau orang-orang yang paham tentang Islam, cendekiawan-cendekiawan Islam ini memberikan satu kritikan, memberikan satu saran atau pendapat yang berbeda sebagaimana yang difahami oleh pemerintah, maka mereka seolah-olah mewakili Islam. Maka gerakan yang pemerintah lakukan pun seolah-olah memang anti kepada Islam. Lebih tepatnya mereka anti terhadap kritik, anti terhadap yang berbeda, anti terhadap kebenaran. Dan karena itulah saya sebut problemnya jadi Islamofobia. Karena seolah-olah orang itu semakin Islami semakin akan ngelawan. Orang itu semakin Islami semakin akan menimbulkan masalah buat saya. Persis ketika Firaun melihat Bani Israel ini sebagai sumber permasalahan. Gitu loh maksudnya. Jadi seolah-olah dibuatlah satu narasi besar. Apa narasi besar yang dari tahun 2014 dikembangkan? Narasi besar yang dikembangkan adalah semakin Islami Anda, maka Anda akan semakin bermasalah. Dan semakin Anda Indonesia, maka harusnya Anda tidak akan semakin Islami. Jadi dibuat tuh ada dua kutub. Islam di satu sisi, Indonesia di sisi yang lain. Seolah-olah ingin mengatakan kalau kamu pengen Islami banget, kamu nggak akan bisa jadi Indonesia. Kalau kamu pengen Indonesia banget, kamu nggak bisa jadi Islami. Ini narasi yang terus-menerus digulirkan dan akhirnya sekarang membuat perpecahan yang sangat luar biasa besar. Contoh misalnya, kata-kata kadrun yang diterima begitu saja, dipublikasi, dan seolah-olah ini tidak pernah dihilangkan. Jadi seolah-olah kalau ada orang, Assalamualaikum, ane, ente, ini adalah tidak Indonesia. Seolah-olah kalau ada orang pengen Islami, seolah-olah kalau ada orang pengen melakukan sesuai dengan syariat Allah berdasarkan Quran dan Sunnah, itu seolah-olah dikatakan, kamu Arab banget sih, kamu gurun ya, kamu kadal gurun ya, kan gitu. Ini kan adalah konotasi yang mengarah kepada situ. Konotasi yang mengarah pada dikotomisasi, mengarah pada polarisasi yang tadi saya bilang. Kalau kita Indonesia, kita nggak bisa agama. Kalau kita agama, kita nggak bisa Indonesia. Muncul kata-kata, saya Indonesia, saya Pancasila. Seolah-olah kalau kita Indonesia, kalau kita Pancasila, kita harus mengutamakan Indonesia dan Pancasila lebih daripada yang lain. Maka muncul pertanyaan yang tadi. Kamu bersedia nggak lepas jilbab? Kalau dijawab nggak bersedia, maka seolah-olah kamu nggak Indonesia. Kamu nggak siap berkorban untuk bangsa dan negara. Kamu cuma mementingkan kepentingan pribadi. Seolah-olah katanya begitu. Padahal sebenarnya kata-katanya adalah, kalau kamu tidak bersedia lepas jilbab, berarti kamu lebih mementingkan Islam, agamamu, dibandingkan Indonesia. Gitu ya. Seolah-olah didikotomisasi begitu kan.
atau dipolarisasi begitu kan, seolah-olah orang tidak akan bisa Indonesia kalau selama dia Islami. Persis kayak pertanyaan-pertanyaan yang tadi juga. Kalau dia seolah mendukung Habib Rizik Syihab misalnya, punya pandangan yang sama seperti Habib Rizik, dia pasti tidak Indonesia. Dia pasti tidak toleran. Dia pasti hate speech. Dia pasti radikal. Ini narasi yang dikembangkan dan ini narasi yang bahaya banget. Mau sampai kapan? Seolah-olah narasi yang paling berbahaya bagi Indonesia adalah radikalisme. Seolah-olah monster yang paling parah bagi Indonesia adalah hate speech. Seolah-olah masalah terbesar bangsa ini adalah intoleransi. Padahal kenyataannya sebaliknya. Kenyataannya justru yang jelas-jelas merusak bangsa ini dari dulu sampai sekarang adalah korupsi yang paling besar. Dan kenapa bisa terjadi korupsi? Justru karena mereka tidak punya pengawasan. Tidak punya pengawasan secara pribadi. Karena mereka mungkin tidak meyakini adanya hari penghitungan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Allah sampaikan, ketika ada orang-orang yang mereka itu benar-benar tidak percaya pada hari hisab, mereka tidak percaya akan hari penghitungan, mereka akan cenderung untuk berbuat dosa. Mereka kan cenderung untuk berbuat maksiat karena mereka merasa nggak dilihat oleh Allah. Mereka merasa bisa melakukan segala-galanya. Ini adalah salah satu problemnya. Korupsi. Artinya apa? Justru mereka tidak bertuhan orang-orang yang melakukan korupsi itu. Justru mereka kalaupun beragama, agamanya itu tidak mewarnai sampai ke dalam hati, jiwa, dan perbuatan mereka. Justru agamanya itu cuma sekedar ya tempelan aja. Cuma sekedar lip service aja. Itu problem yang dialami oleh bangsa ini. Apa problem yang dialami oleh bangsa ini lagi? Banyak. Tidak konsisten dalam teks dan penerapan, apalagi misalnya merasa terlalu jumawa dengan mengatakan bahwa kita yang terbaik lalu kita mengabaikan peradaban-peradaban yang lain. Ini adalah narasi-narasi yang dikembangkan yang sangat tidak produktif sama seperti beberapa tahun yang silam, ketika seolah-olah dianggap orang-orang yang beragama seperti Buya Hamka, seperti Muhammad Natsir, mereka akan merusak Indonesia. Mereka seolah-olah akan mendirikan negara Islam, yang negara ini akan merusak kebinekaan, yang seolah-olah akan merusak tatanan Indonesia sendiri. Mereka lupa bahwa orang-orang Muslim itulah yang justru menyelamatkan Indonesia berkali-kali. Justru orang-orang Muslim itulah yang mereka bergerak ketika Nusantara dijajah. Justru orang-orang Muslim itulah yang mereka mau maju ketika ada resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini adalah sesuatu yang ya kita bahas, narasi berbahaya yang dikembangkan. Bahwa problem terbesar negeri ini adalah radikalisme. Karena problem negeri ini yang terbesar adalah radikalisme, yang pengen disampaikan apa? Ya udah, korupsi nggak ada masalah, yang penting kamu nggak radikal. Ada orang yang nilep bansos, nggak ada masalah, yang penting kamu nggak radikal. Yang penting kamu sudah proklamir bahwa saya itu NKRI, saya itu Pancasila, saya itu anti yang intoleran. Seolah-olah kan gitu, karena masalah terbesar negeri ini adalah radikalisme. Kalau sudah punya narasi kayak begini, maka apapun bisa dilakukan, termasuk pelemahan KPK. Saya sudah pernah bilang dalam beberapa sharing saya, ada satu pepatah yang menggambarkan kelemahan demokrasi luar biasa. Quis custodiat ipsus custodis. Who watch the watchers. Jadi siapa yang mengawasi sang pengawas? Kita tahu dulu ketika negeri ini sepakat bahwa kita punya terlalu banyak uang yang hilang karena korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dibuatlah KPK. Sebuah komisi yang tinggi sekali yang dia tidak bisa diintervensi seharusnya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memang terjadi di negeri ini, hatta itu dilakukan oleh kepala negara ataupun organisasi ataupun lembaga tinggi, kan gitu harusnya. Nah cuman masalahnya adalah yang ngawasin mereka siapa, kan gitu. Nah kalau misalnya yang ngawasin mereka itu adalah yang bermasalah lagi dan yang mengawasin ini tidak punya pengawas lagi, ya sudah, akhirnya akan hancur. Masalah demokrasi kan di situ. Who watch the watchers? Kalau sana yang ngawasin polisi adalah KPK, maka siapa yang ngawasin KPK? Kalau yang ngawasin KPK, akhirnya polisi lagi. Lantas siapa yang ngawasin polisinya? Gimana kalau seandainya mereka korup? Siapa yang kemudian bisa melihat? Nah, ini problemnya. Dan pelemahan-pelemahan KPK bisa jadi dari situ. Termasuk dalam tes yang kayak gini, yang tadi kita baca. Tes terhadap ribuan pegawai KPK yang akhirnya menyebabkan ada 75 orang yang dikatakan sebagai tulang punggung KPK tadi yang jadi problem sekarang, terlunta-lunta, terkatung-katung. Nah, ini kan problem. Kenapa problem? Karena orang yang ngetes itu punya otoritas untuk bisa mengkat
ataupun mempengaruhi minimal kerja orang-orang yang lagi mengatasi problem besar negara yang sangat radikal ini, yaitu adalah namanya korupsi. Kan gitu. Ini adalah jadi bisa mempengaruhi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau saya yang jadi ASN, yang ditanyain kayak tadi, maka saya tanya, otoritas kamu untuk memberikan tes itu apa sebenarnya? Jadi otoritas kamu tuh apa? Contoh misalnya kayak gini ya. Kita bahas Naruto aja deh. Naruto itu ketika seorang Hokage bingung, dia akan tanya pada Hokage sebelumnya. Karena dia punya otoritas. Hokage sebelumnya sudah pernah jadi Hokage gitu ya. Lalu kemudian dia sudah pensiun, lalu dia ditanyain, kalau punya masalah saya akan begini. Dia punya otoritas. Sementara yang ngasih pertanyaan tadi otoritasnya apa? Makanya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang super aneh tadi. Seperti, kamu sudah nikah atau belum? Kenapa jomblo? Punya anak berapa? Mau nggak jadi istri kedua saya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ya kalau tidak bisa dikatakan seksis ya, merendahkan perempuan, minimal ini pertanyaan yang selevel dengan pertanyaan, kamu ini makan bubur diaduk atau tidak diaduk gitu kan ya. Ini selevel sebenarnya. Nah, pertanyaan apa lagi yang muncul kayak tadi, bersedia melepas jilbab atau tidak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat punya tendensi negatif. Dan ini bisa mempengaruhi orang ketika dia berada di satu lembaga yang justru diharapkan bisa mempunyai independensi yang sangat luar biasa. Kok jadinya Felix Yao jadi bahas KPK sih? Itu masalahnya. Kalau misalnya orang-orang jadi nggak boleh bahas lagi, ini sama saja dengan ya kita sudah membiarkan negeri ini hancur gitu loh, maksudnya dengan ya udahlah Ustadz bahas agama aja. Justru Islam tuh membahas segala-galanya. Ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang mereka pengen bebas untuk berbuat semaunya di negara ini tanpa dikritik, tanpa diingatkan, tanpa diawasin. Nah, ujung daripada semua ini teman-teman sekalian yang pengen saya katakan adalah kejadian ini justru memberikan kita sebuah pengetahuan bahwa negeri ini diurus oleh para amatiran. Yang para amatiran ini nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Dan termakan satu narasi yang berbahaya. Apa narasi yang berbahaya? Bahwa masalah terbesar yang ada di Indonesia adalah radikalisme. Yang kita nggak pernah lihat sebenarnya kejadian itu di mana. Dan lebih parah lagi, radikalisme ini pengen ditempelkan kepada Islam. Memang kita tidak mengatakan bahwa pemerintah ini anti-Islam, tapi setidaknya karena Islam yang mewakili kritik, yang mewakili pengawasan, yang mewakili sebuah usulan yang lebih baik pada negeri ini, maka seolah-olah Islam itu, seolah-olah kaum muslim itu yang semakin Islami dia, seolah-olah dianggap semakin berbahaya. Ini sekali lagi narasi yang sangat berbahaya, narasi yang sangat tidak pantas, narasi yang ahistoris ketika kita melihat Indonesia itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, setidaknya ini menjadi pelajaran bagi kita. Beginilah yang terjadi kalau orang-orang yang mengurus negeri itu bukan orang-orang yang memang dibimbing oleh wahyu, yang dibimbing oleh agama. Pertanyaannya kalau gitu, apakah kita pengen agar negara ini dibimbing oleh agama? Ya tentu saja. Kenapa? Manusia itu ya tidak boleh mengatur manusia itu sendiri. Bukan Anda yang boleh mengatur saya juga tidak berhak mengatur Anda. Tidak boleh seorang laki-laki menentukan peraturan terhadap perempuan, tidak pula perempuan menentukan peraturan terhadap laki-laki. Karena pasti tidak adil. Manusia yang satu ketika menentukan peraturan terhadap manusia yang lain pasti tidak adil. Maka di dalam Islam solusinya kita kembali pada zat yang paling bisa mengatur manusia, yang paling layak, yang paling berhak mengatur manusia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi kita semua. Saatnya kita untuk menghentikan narasi-narasi yang tidak baik. Kita mengatakan bahwa radikalisme ada problem masalah utama daripada negeri ini, seolah-olah kemudian orang-orang makin Islami maka dia semakin radikal, orang-orang semakin Islami maka dia semakin ekstrim, semakin intoleran. Padahal fakta yang ditunjukkan sebenarnya justru orang-orang yang mengaku bahwa dirinya paling Indonesia, dirinya paling NKRI, justru banyak merugikan negeri ini secara langsung dan secara ketahuan dan sudah terbukti. Sementara anggapan-anggapan bahwa radikalisme ini adalah masalah masih belum terbukti. Dan problemnya menjalar kemana-mana. Terakhir, saya pengen share teman-teman sekalian. Saya tadi melihat ada satu data. Datanya apa? Nah ini. 10 kementerian lembaga dengan pagu anggaran terbesar di APBN 2021. Tebak nomor 1 apa? Nomor 1, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Yang kedua, Kementerian Pertahanan. Tadi kalau Kemen PUPR 149 triliun, oke lah untuk membangun Indonesia. Yang kedua, Pertahanan 137 triliun. Yang ketiga, Kepolisian Negara. Itu dapat sekitar anggaran 112 triliun. Kemensos 92,8 triliun. Oke lah untuk kesehatan. Kesehatan juga dapat 84,3 triliun. 6. Kementerian Pendidikan 81 triliun. Agama 67 triliun. Kementerian Perhubungan 45,7 triliun. Kementerian Keuangan 43,3 triliun. Kementerian Pertanian 21,8 triliun. Yang pengen saya garis bawahi adalah ketika kita menganggap bahwa atau negeri ini menganggap atau pejabat-pejabat di negeri ini menganggap bahwa permasalahan utama itu ada pada yang namanya radikalisme dan ekstremisme. Ujung-ujungnya kita tuh kayak berperang dengan satu hantu yang dibuat sendiri. Sementara ada pos-pos yang sudah jelas sekali peruntukannya, yang sudah jelas sekali memegang hajat hidup orang banyak, seperti kemudian pertanian, itu nggak terurus sama sekali. Dengan ya dana sekitar 21 triliun. Kita bisa apa? Kita negara agraris katanya. Kita negara pertanian katanya. Tapi pagu anggarannya 21 triliun. Dibandingkan dengan misalnya contoh, Kepolisian RI mendapatkan 112 triliun. Hampir 5 kali lipat. Lalu kemudian kita mau kemana sebagai Indonesia? Kita mau kemana sebenarnya negeri ini? Apa sih yang pengen kita tuh mau kemana sih sebenarnya di Indonesia ini dengan profil anggaran kayak gini? Apa sih yang benar-benar kita pentingkan? Kita benar nggak sih sebenarnya masalahnya itu adalah radikalisme seperti yang dituduhkan? Kalaupun ada, emang sebesar itukah radikalisme yang ada di Indonesia sehingga memang harus mengalahkan urusan-urusan yang lain yang jauh lebih penting ya dalam hajat hidup orang? Memang sudah jelas masalahnya banget gitu loh, misalnya kayak pertanian, kayak misalnya kesehatan, dan tentu saja pendidikan yang merupakan investasi kita pada generasi ke depan. Wallahu bishawab, menyisakan banyak sekali tanggung jawab bagi kita dan PR bagi kita, termasuk tentunya para dai, para asatiz, para ulama yang mereka berada di garda terdepan. Ketika mereka menjelaskan sesuatu dengan baik, ketika orang-orang itu sudah mau untuk kembali kepada Allah, kalau orang-orang itu sudah mau untuk lebih beragama, pastinya mereka akan semakin taat. Semakin islami seseorang, bukan makin radikal, bukan makin ekstrim, bukan makin hate speech, bukan makin membuat masalah. Tapi justru kalau kita meyakini Rasulullah SAW, perubahan itu dimulai dengan mengenal Tuhannya. Ketika seseorang sudah mengenal Tuhannya, maka dia pasti akan mengenal dirinya sendiri dan lebih banyak bisa berbuat lebih baik untuk orang banyak. Karena itulah para pendiri negeri kita menaruh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak sama sekali menimbulkan permasalahan, justru menjadi solusi daripada banyak hal sehingga bisa mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.